Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Talk kita masih bersama Prof. Bambang Prasetya. Prof tadi mengatakan bahwasanya sertifikasi dari SNI ini juga tidak boleh diskriminatif dan harus rata dari pengusaha besar hingga pengusaha UMKM. Ini seperti apa? Kalau tadi, yang Prof? diwajibkan ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi kalau sudah itu diwajibkan, makanya di dalam aturan kita itu sebelum diwajibkan harus ada kajian yang menyeluruh. Efeknya nanti seperti apa yang dinamakan RIA ya, Risk Impact Analysis untuk suatu policy. Nah, karena apa? Di aturan WTO itu, WTO itu, kita kan sudah menandatangani ratifikasi itu, kita harus nurut ya, global aturan. Tidak boleh diskriminatif, artinya import maupun dalam negeri sama. Tetapi di dalam negeri karena perusahaannya variasi sekali, mulai dari perusahaan besar, menengah, kecil, bahkan ada mikro. Itu juga harus menerapkan semua. Nah, oleh karena itu kita setiap mewajibkan barang itu kadang-kadang ada di persimpangan jalan. Pertama kita pengen membendung impor, tetapi kita juga harus pengen melindungi UKM kita. Lah, ini kajiannya harus komprehensif banget. Seperti itu. Tadi Prof. Bambang mengatakan tidak boleh diskriminatif. Ya. Nah ini banyak nih masyarakat, Prof. Tahunya SNI itu hanya ada di helm. Ya, memang top sekali helm ini. Jadi kalau saya kuliah umum di berbagai kampus itu, kalau saya nanya, sebutkan SNI selalu jawabannya helm. Karena selalu ada di iklan, Prof. Nah, karena selalu di iklan dan efektif. Tetapi belakangan ini agak naik kelas ya. Tabung gas. Dulu pernah juga tabung gas ya. Padahal SNI kita ada 10.000 lebih yang valid ya. Kalau kita bicara SNI yang ada segitu, tetapi yang diwajibkan ada 205-an ya. Tetapi orang yang tahu SNI wajib cuma helm ya. Padahal kalau kita lihat seperti misalnya yang menyangkut KL3 tadi, K3L itu misalnya besi tulangan. Baja itu wajib semua. Karena apa? Baja adalah sebagai komponen untuk struktur. Wah, itu wajib. Termasuk baja impor kemarin, Prof. Ya harus itu. Itu harus SNI. Luar biasa. Harus terus uji. Kemudian AMDK. AMDK ini kan karena ini langsung dikonsumsi AMDK. AMDK itu air minum dalam kemasan ya. Nah, itu juga wajib. Garam juga wajib. Garam yang untuk dikonsumsi wajib. Kemudian saya lihat pupuk ya toh, ada pupuk. Kemudian ada ban mobil itu wajib ya toh. Sekitar ada 205. Jadi tapi yang dikenal ya cuman itu. Tetapi saya kepada pelaku usaha biasanya kita himbau untuk membaca di website BSN, itu ada listnya. Banyak loh pertanyaan-pertanyaan di daerah-daerah itu sedang berurusan dengan polisi gitu kan. Cek dulu tuh wajib apa enggak. Kalau nggak wajib nggak boleh polisi nangkap. Kan seperti itu. Oke, Prof. Berarti helm wajib SNI. Wajib. Kemudian, Prof, ini kita ketahui, Prof, seperti saya pribadi nih, Prof, sebagai kaum milenial, saya sering ikuti touring motor. Nah, ini teman-teman saya ini, Prof, biasanya pakai helm tuh yang biasanya impor, Prof. Itu range harga bisa 10 sampai 20 juta. Dan di helmnya itu, Prof, ketika datang dari luar negeri, itu tidak ada label SNI, yang ada hanya lisensi ISO. ISO gitu ya. Ini gimana, Prof? Apakah ini merupakan salah satu produk yang harus di SNI-kan dan itu merupakan produk ilegal yang telah dibeli dan dipakai gitu? Ya, ini kasus bagus untuk diungkap. Karena begini, pertama saya sampaikan tadi, SNI helm adalah wajib. Semua barang masuk yang diimport itu harus wajib. Ada tanda SNI-nya berarti harus dites. Walaupun ya, yang mahal-mahal itu barangkali speknya tinggi ya. Tinggi. Terus jangan terkecoh dengan ISO. ISO itu ada 30.000 standar ISO. Saya juga sering tuh melihat di Glodok. Saya beli koper, ditulisin ini sudah ISO Pak, tapi ISO-nya 9.000. 9.001 itu sistem manajemen. Bukan produk ya, bukan dites. Kalau standar barang itu ada tesnya, ada spesifikasi. Kekuatannya berapa, kalau helm itu tekan ke sana, tarik gimana. Jadi supaya menjamin kepala tidak pecah. Kan gitu ya? Seperti itu. Jadi jangan terkecoh dengan istilah sudah ISO. Nah, padahal ISO-nya yang dipakai adalah ISO sistem manajemennya. 9.001 yang banyak. Ya, harus dilihat speknya seperti apa. Kalau mainan anak-anak kebetulan, ini wajib juga nih. Mainan anak-anak ini cerita panjang ya, sampai sekarang juga masih diskusi di WTO sana. Kalau mainan anak-anak itu karena SNI-nya ngambil dari ISO. Nah itu, karena ngambil dari ISO jadi ya sama, di luar negeri sama sini sama. Dan banyak juga loh standar-standar kita itu ngambil dari internasional standar. Perlu saya sampaikan juga nih, dari ISO atau dari IC yang terkait dengan listrik itu diadopsi menjadi SNI. Tapi juga dari SNI juga ada yang untuk disumbangkan ke ISO. Gampangnya begitu. Ada yang dari SNI menjadi standar pangan dunia, kodek, ada kira-kira sekitar sekarang mungkin 10 standar dari Indonesia itu.
Kemudian kalau dari ISO itu yang sekarang ada yang sudah lolos 2, yang sudah publish istilahnya. Dan itu made in Indonesia itu. ISO yang berangkat dari SNI yang memperkasai orang Indonesia. Berarti kalau boleh disimpulkan ya Prof, berarti bagi kaum milenial atau anak muda yang pakai helm tadi itu yang tidak SNI itu bisa dipidana dok? Sebenarnya itu objek untuk pengawasan loh. Bisa ditangkap itu. Kalau ke SNI ya. Oke. Kemudian langkah apa nih yang nantinya akan diambil oleh Badan Standarisasi Nasional ingin mensosialisasikan bahwa helm-helm yang ISO tadi harus SNI begitu? Kita kalau sosialisasi Mas, sekarang yang paling efektif karena sudah zamannya milenial begini, kita pakai sosial media ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada website, ada apa lagi? Twitter ya. Banyak sekali kita sudah masuk ke sana. Dan kalau misalnya masyarakat mau googling, tadi sudah disampaikan tadi kan, bahwa BSN nggak dikenal ya kan. Makanya kita berusaha bagaimana mensosialisasikan terus, termasuk kita mau ganti logo nih. Dulu kan BSN ada I-nya belakang. Nah nanti supaya nggak rancu kan, kadang-kadang dibilang Badan Sertifikasi Nasional Indonesia, Badan BSNI kan, Badan SNI, bingung juga ini kan. Nah suatu saat ini biar ngerti ada Badan BSN, terus ada keterangannya Badan Standarisasi Nasional. Nah seperti itu, biar milenial juga gampang. Teman-teman dari tim sosial media kita saya beri PR banyak untuk supaya kalau orang googling itu udah ada jawabannya apa saja yang berkaitan dengan SNI maupun dengan BSN. Itu biar milenial kan ada jawaban semua di sosial media kita. Oke. Seperti Kemudian untuk jenis-jenis makanan yang ISO ini juga banyak sekali Prof masuk ke Indonesia, yang makanan-makanan impor, dan kemudian juga makanan lokal seperti kita ketahui ada beberapa jenis produk makanan lokal yang SNI dan sudah dijual di pasar internasional. Nah, kalau konteks ini ya, bahwa di era global ini perputaran barang keluar masuk ini sudah normal. Indonesia juga punya kepentingan untuk ekspor sebanyak-banyaknya. Dan kalau kita bicara makanan dan minuman, Indonesia adalah andalan ya. Andalan. Dan aku bangga sekali beberapa perusahaan Indonesia. Ya saya ambil contoh aja ya, merek aja ya misalnya. Kalau boleh saya katakan Mayora karena baru ketemu kemarin. Kita undang di acara TBT-BTO di Kadin sana. Dia mengatakan kagum saya. Ada 115 negara udah dimasukin produk Mayora Indonesia. Luar biasa itu. Negara-negara ini kan bisnis makanan itu bisnis taste ya. Kalau taste-nya orang luar sudah cocok sama yang kita produksi, ini kan terus-terusan. Kalau mie instan ya sudah mendunia juga kan. Itu kalau tidak salah dari Indofood itu punya pabrik di berbagai negara belahan dunia. Dan sudah modelnya kayak Coca-Cola itu. Jadi kalau Coca-Cola itu kan nggak bikin pabriknya, dia bikin jualan jualan pelapornya saja. Tetapi kalau Indofood jualan bumbunya doang. Berarti disimpulkan bahwa lisensi SNI ini dipercaya di dunia internasional. Iya, kalau menurut saya apalagi di backup standar-standar kayak mie instan itu adalah SNI yang diadopsi menjadi kodeks standar. Itu kita mudah-mudahan ini kalau di pangan ini luar biasa. Dan saya lihat kita antara GAPMI dan seterusnya itu kita dekat. Selalu derapnya itu sama. Itu. Tapi impor pun juga kita nggak bisa bendung ya. Karena kan selama itu nggak diwajibkan ya susah menjalankan. Yang penting buat kami adalah para pengusaha pinter mengatur sedemikian rupa, balance gitu. Oke, Prof. Bambang, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita masih seputar lisensi standar nasional Indonesia. Namun kita akan bahas usai jeda berikut, tetaplah di Toko Kita.